Suami selingkuh, bikin dia menyesal dan kembali cinta mati sama istrinya. Suami Bunda pernah selingkuh? Atau malah sekarang masih main api di belakang Bunda? Katanya sih sudah tobat, tapi kok masih diam-diam menghubungi wanita itu sih? Bunda, mungkin Bunda sudah capek ya, sakit, dan bingung harus apa. Tapi di dalam hati kecil Bunda, masih ada harapan semoga dia sadar. Semoga dia kembali, semoga dia cinta lagi seperti dulu. Tapi saya mau bilang jujur dari awal ya Bunda. Jika Bunda cuma berharap dan menangis tanpa bergerak, suami tidak akan pernah benar-benar kembali. Lelaki yang pernah selingkuh itu bisa balik lagi. Kapanpun suami mau selingkuh lagi, dia akan melakukannya. Karena dia tahu di mana celahnya. Lantas, bagaimana cara menyadarkan suami dari perselingkuhan yang dia lakukan? Laki-laki hanya akan menyesal kalau dia sadar dia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa dia temukan di wanita manapun. Video ini bukan untuk Bunda yang ingin menyerah ya, tapi untuk Bunda yang ingin bangkit dan mengambil kembali apa yang pantas jadi milik Bunda. Suami, cinta, dan harga diri sebagai istri sah. Saya akan bongkar 5 langkah bagaimana membuat suami menyesal dan bukan hanya kembali, tapi juga cinta mati sama istri yang dulu pernah dia sakiti. Dan ini bukan sekedar tips biasa. Ini langkah yang memadukan strategi psikologis dan kekuatan spiritual seorang istri yang bisa Bunda praktekkan dengan mudah. Jadi siapkan hati Bunda, karena setelah mempraktekkan video ini, posisi Bunda bukan lagi korban, tapi seorang ratu yang akan menguasai suami dan bikin dia mengemis cinta kepada Bunda. Pastikan Bunda tonton sampai selesai ya. Bunda, sebelum Bunda bisa bikin suami menyesal dan kembali cinta mati sama Bunda, ada satu hal penting yang harus Bunda pahami dulu. Cara kerja hati dan ego laki-laki. Mayoritas suami yang selingkuh itu bukan karena dia sudah tidak cinta sama istrinya ya, tapi karena ada bagian dalam egonya yang merasa kurang dihargai, kurang ditaklukkan, atau bahkan merasa terlalu aman. Laki-laki itu punya sisi ego yang unik. Ketika dia merasa terlalu dikuasai, dia memberontak. Tapi ketika dia merasa gagal menaklukkan istri, dia akan terus mencoba mencari tantangan di luar. Itulah kenapa banyak suami yang malah tergoda oleh perempuan yang secara kualitas jauh di bawah istrinya. Tapi si perempuan itu tahu satu hal Bunda, bagaimana menantang ego laki-laki. Bunda mungkin sudah memberikan segalanya ya, cinta, pengorbanan, kesetiaan. Tapi dalam bahasa hati suami, belum tentu itu cukup. Yang membuat suami terikat bukan hanya siapa yang paling banyak memberi, tapi siapa yang paling bisa menaikkan rasa laki-laki tanpa terlihat lemah. Makanya Bunda, kalau Bunda ingin suami menyesal dan kembali cinta mati sama Bunda, Bunda harus mulai dari sini. Pahami pola batinnya, pahami tombol egonya, dan gunakan kekuatan perempuan yang sesungguhnya. Belajarlah untuk minta tolong ke suami, berterima kasih, dan mengakui kehebatannya. Misal nih, dalam konteks hubungan ranjang, di pagi hari, Bunda bisa chat suami seperti ini. Sayang, pilihin lingerie yang mau aku pakai nanti malam dong. Warna merah atau hitam ya? Lantas suami menjawab nih, merah sayang, timpali seperti ini. Makasih udah dipilihin ya sayang. Pas kamu sampai rumah nanti, siap-siap, aku sambut pakai lingerie merah ini ya. Nah, saat setelah selesai melakukan hubungan ranjang, akui kehebatannya dengan mengatakan seperti ini. Pilihanmu, kekuatanmu, kejantananmu. Kamu terlalu sempurna untuk menjadi suamiku. Makasih banyak ya sayang. Nah, ego suami setelah malam itu pasti melayang Bunda. Dia akan merasa diakui dan dihargai oleh istrinya. Setelah berhasil menaklukkan ego suami, sekarang kembali fokus untuk melakukan 5 langkah membuat suami menyesal dan balik cinta mati kepada istri sahnya. Langkah yang pertama, bersikaplah elegan saat menghadapi perselingkuhan suami. Saat suami ketahuan selingkuh, reaksi alami istri biasanya marah, meledak, menangis. Itu hal yang wajar. Tapi justru ini yang sering dimanfaatkan oleh pelakor loh. Langkah pertama yang harus Bunda lakukan di sini adalah diam. Tapi bukan diam yang lemah, tapi diam yang anggun. Tunjukkan bahwa Bunda bisa menarik diri tanpa kehilangan martabat. Berhenti memburu, berhenti memohon, berhenti memata-matai. Tunjukkan bahwa Bunda tahu batas harga diri Bunda. Ini yang bikin suami mulai terusik. Karena biasanya dia mengira Bunda itu lemah. Tapi ternyata Bunda malah lebih tenang dari yang dia kira. Langkah yang kedua, upgrade diri sendiri. Fokus total memperbaiki dan memperkuat diri sendiri. Bukan buat cari pengganti, tapi buat bikin dia sadar. Kok aku bisa-bisanya nyanyiin istri seperti ini ya? Mulai dari penampilan,
cara bicara, dan aura Bunda. Bunda harus jadi versi terbaik dari diri Bunda. Tapi ingat, bukan untuk suami, tapi untuk Bunda sendiri. Untuk membuat Bunda bahagia. Ketika Bunda berubah, auranya pun ikut berubah. Dan laki-laki sangat sensitif terhadap perubahan energi wanita loh. Langkah yang ketiga, jangan bergantung kepadanya. Salah satu pemicu utama laki-laki selingkuh adalah dia ngerasa istrinya itu terlalu bergantung padanya. Dan itu bikin dia ngerasa punya kekuasaan. Tapi ketika suami mulai melihat istrinya tetap hidup, tetap bersinar, tetap bahagia tanpa dia, maka hatinya mulai terusik. Ingat ya Bunda, perempuan yang kuat bukan yang gak pernah ditinggal. Tapi yang saat ditinggal, dia justru bersinar lebih terang. Langkah yang keempat, putuskan hubungan suami dengan sarana spiritual cincin Anara Aura. Kalau suami Bunda masih intens sama selingkuhannya, Bunda butuh memutuskannya pakai cara spiritual, yaitu menggunakan sarana cincin Anara Aura. Karena banyak kasus nih Bunda, hubungan haram itu bukan cuma soal fisik ya, tapi adanya ikatan energi negatif seperti pelet pelakor yang harus Bunda putuskan terlebih dahulu. Sarana cincin Anara Aura ini bermanfaat untuk memutuskan seluruh energi negatif yang ada dalam diri suami dan pelakornya. Cara menggunakannya pun cukup sentuhkan sarana cincin Anara Aura ini ke tubuh suami. Maka pelan-pelan vibrasinya akan masuk ke tubuh suami dan membersihkan energi negatif pelakor dari tubuh suami. Ketika energi negatif tersebut sudah luntur, maka pelan-pelan suami akan sadar dan akan kembali kepada Bunda. Nah, untuk detail mendapatkan sarana cincin Anara Aura ini, silakan Bunda hubungi asisten saya Mbak Salma di nomor ini. Ketika suami sudah ada dalam kesadarannya, sekarang lakukan langkah terakhir dan buat suami merasa kehilangan. Langkah terakhir ini adalah klimaksnya. Buat dia merasa kehilangan tanpa Bunda mengemis, tanpa Bunda mengancam. Caranya dengan hidup Bunda yang makin menaik, makin cantik, makin berwibawa, makin menarik. Tapi juga makin tegas dan tidak bisa sembarangan dimiliki. Ketika seorang laki-laki merasa dia kehilangan perempuan yang tak tergantikan, maka disitulah muncul penyesalan. Dan saat itu terjadi, bukan Bunda yang minta dia kembali, tapi dia yang akan cari-cari jalan untuk pulang. Bunda yang akan memegang kendali cinta, tanpa harus mengemis cinta. Bunda, setelah semua langkah tadi Bunda jalani, akan ada satu titik di mana suami mulai berubah. Mungkin dia mulai kembali perhatian, mulai merasa kehilangan, atau bahkan datang dengan rasa bersalah. Tapi disinilah ujian terbesar seorang istri. Apakah Bunda akan langsung membuka pintu hati? Tentu saja tidak. Jangan mudah menerima suami kembali sebelum dia benar-benar membuktikannya. Bunda harus tahu nih, cinta itu bisa kembali. Tapi kepercayaan butuh waktu, butuh uji, dan butuh syarat. Jadi jangan terburu-buru menerima. Jangan mudah percaya kalau hanya dia bilang, aku menyesal. Lihat dulu tindakannya. Lihat dulu sejauh mana dia berjuang untuk kembali kepada Bunda. Karena kalau Bunda terlalu cepat memaafkan tanpa dia benar-benar berubah, dia akan menyepelekan perasaan. Disitulah seninya. Dia akan penasaran, terus berusaha meminta perhatian dan mengemis rasa cinta agar bisa kembali sama Bunda. Nah, sebelum Bunda benar-benar membuka pintu hati kembali, pastikan 3 hal ini sudah Bunda lakukan. Yang pertama, Bunda sudah mengubah diri dan benar-benar mencintai diri sendiri. Yang kedua, Bunda sudah membuka aura dan mengunci kembali energi suami dengan ikhtiar spiritual. Yang ketiga, Bunda sudah melihat bukti nyata dari perubahan sikap suami, bukan hanya janji. Jika 3 hal itu sudah Bunda lakukan, maka silakan pertimbangkan untuk melanjutkan hubungan kalian. Bunda, di setiap luka pasti ada kekuatan tersembunyi dalam diri. Dan kekuatan itu akan muncul saat Bunda memilih untuk bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk bangkit demi kebahagiaan diri sendiri. Kalau Bunda butuh bimbingan lebih lanjut, saya sudah siapkan waktu dan tenaga untuk bisa sharing sama Bunda secara privat. Karena cinta itu bukan sekedar kata-kata, tapi energi. Dan Bunda bisa jadi magnet cinta paling kuat kalau Bunda tahu caranya. Jangan menyerah untuk menjadi istri bahagia ya. Silakan hubungi asisten saya di nomor ini untuk proses selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.